Ya karena saya, merasa cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Hai Rocky Gerung, kau menuduh berlian saya lebih tajam dari otak saya. Yang benar, berlian saya ini lebih tajam dari otak kamu. Bahkan otak saya lebih tajam dari otak kamu. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyentil Rocky Gerung mengenai komentarnya soal sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Kuasa hukum Capres dan Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka itu mengatakan hukum bukan bidang Rocky Gerung yang menurutnya telah mencampur adukan dengan ilmu sosiologi. Dalam unggahan terbarunya, Hotman Paris mengomentari Rocky Gerung yang menyebut berliannya lebih tajam dari otaknya. Hai Rocky Gerung, kau menuduh berlian saya lebih tajam dari otak saya. Yang benar, berlian saya ini lebih tajam dari otak kamu. Bahkan otak saya lebih tajam dari otak kamu. Kamu menyebutkan di podcast agar hakim MK memutus berdasarkan ilmu sosiologi. Kau tahu nggak bahwa salah satu tuduhan utama dari 03 adalah bahwa Jokowi melakukan nepotisme, melanggar hukum dengan membeli suara rakyat dengan bansos. Itu kan perlu pembuktian hukum, perlu pembuktian hukum acara. Tidak bisa dengan sosiologi, harus ada bukti saksi fakta. Makanya gara-gara pendapat kamulah Mulia Lubis, lawyernya 03, hanya membawa ahli agama etika yaitu Romo sama dua psikolog. Bagaimana bisa psikolog membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tentang jual beli suara? Disitulah kelemahan kau yang utama, karena kau mencampuri yang bukan bidangmu. Kamu hanya tahu ilmu filsafat, ya. Kau mencampuri yang bukan bidangmu, Rocky Gerung. Ini bukan bidang kamu. Sekali lagi, ini bukan bidang kamu. Ilmu sosiologi tidak bisa membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, tapi harus ada saksi fakta. Oke? Banyak orang membahas tentang Anda dan Hotman Paris itu ya. Sejauh yang saya ingat, rasanya kita bukan menghindari ya, kita nggak pernah bahas ya kalau di sini ya, karena memang fokus kita bukan kepada Hotman ya kalau di Mahkamah Konstitusi itu ya. Iya, itu saya juga dapat banyak kiriman tuh, dan sebetulnya mau diadu tuh kan, apa yang diadu kan adalah pendapat, Ya, bukan ya. mengutip-ngutip undang-undang. Undang-undang berpendapat begini ya, kita mau tahu pendapat Anda terhadap pendapat undang-undang apa, itu masalahnya tuh. Nah, itu memerlukan refleksi filosofis. Tapi ya udah, salam aja buat Pak Hotman, dan ya debat-debat itu kan mesti dibuat di forum akademis, bukan di TikTok tuh. Ya, Jadi ya. kalau orang tanya kenapa saya nggak mengomentari, ya karena saya merasa cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Jadi kita gagal fokus ke cincin sebetulnya ketimbang argumennya. Ini bercanda-bercanda antara, ya buat melegakan lah netizen, karena dikompor itu soal netizen. Saya kira mungkin Anda akan ketika ketemu misalnya awal speechless-nya lihat kok cincinnya, bukan lihat pembicaraannya gitu ya. Iya, kan selalu orang nyari fokusnya apa tuh. Tentu orang nggak akan cari fokus di dalam pikiran beliau, karena cincin beliau itu yang lebih menarik perhatian. Itu aja. Iya, iya. Oke, ya. Oke. Baik, kita ya respon sedikit saja lah ya, karena banyak sekali saya dikirimin. Saya juga heran, apa ceritanya ini kok tiba-tiba muncul konten-konten seperti ini. Tapi saya kira untuk meredakan ketegangan gitu ya, setelah orang banyak juga lelah Yes. selama hari raya Idul Fitri, lelah ada yang terjebak dalam kemacetan, kemudian supaya tegang, dan